Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai PPh pasal 24. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama, perlakuan PPh yang dibayar atau terutang luar negeri. Yang kedua, sumber penghasilan luar negeri. Yang ketiga, penggabungan penghasilan luar negeri. Yang keempat, penghasilan luar negeri berupa dividen. Yang kelima, perhitungan PPh pasal 24. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu perlakuan PPh yang dibayar atau terutang luar negeri. Perlakuan terhadap PPh yang dibayar atau terutang luar negeri, ketentuan umumnya diatur pada pasal 24 Undang-Undang PPh. Oleh karena itu dikenal dengan PPh pasal 24. Pada pasal ini dijelaskan bahwa pajak yang dibayar atau terutang luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Adapun mekanisme pengkreditan pajak luar negeri ini dimaksudkan untuk menghindari beban pajak terganda yang dapat saja terjadi karena pengenaan pajak terhadap penghasilan di luar negeri. Kemudian, besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang. Kemudian, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Dan ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dalam PMK. Saat ini PMK yang mengatur adalah PMK nomor 192 tahun 2018. Selanjutnya yaitu mengenai sumber penghasilan luar negeri. Di dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh telah diatur mengenai 8 sumber penghasilan luar negeri dan diatur pula penentuan negara sumber penghasilan luar negeri tersebut. Adapun 8 penghasilan tadi adalah penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak, dan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, penghasilan bentuk usaha tetap, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan, keuntungan karena pengalihan harta tetap, dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu penggabungan penghasilan luar negeri, yang diatur di dalam PMK 192 tahun 2018, di mana penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan dari dalam negeri dilakukan pada tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari luar negeri tersebut. Tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari luar negeri tersebut ditentukan berdasarkan PMK, yaitu yang pertama, untuk penghasilan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Sedangkan untuk penghasilan yang berasal dari trust ada dua kondisi, yaitu dalam hal trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Sedangkan apabila trust di luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan tingkat trust, maka tahunnya yaitu tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan tersebut, tergantung peristiwa yang menjadi terlebih dahulu. Dan untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Trust sendiri adalah skema, pengaturan, atau hubungan berdasarkan perjanjian tertulis antara orang atau badan yang bertindak selaku pendiri dan orang atau badan yang bertindak selaku pemegang kepemilikan atas suatu harta dengan kewajiban untuk mengelola harta tersebut untuk kepentingan penerima manfaat. Dan poin penting selanjutnya adalah kerugian dari luar negeri tidak boleh digabung atau dikompensasikan. Selanjutnya, kita masuk ke penghasilan luar negeri berupa dividen yang diatur dalam PMK nomor 107 tahun 2017. Menurut PMK ini, bagi wajib pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetorkan kepada BUMN non-bursa atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BUMN non-bursa,
maka wajib pajak tersebut ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BUMN non-bursa. BUMN non-bursa yang dikendalikan secara langsung oleh wajib pajak merupakan BUMN non-bursa terkendali langsung, di mana wajib pajak dalam negeri ditetapkan memperoleh dividen atas penyertaan modal langsung pada BUMN non-bursa terkendali langsung tersebut, dan penentuan besarnya penyertaan modal langsung ditentukan pada akhir tahun pajak wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal langsung wajib pajak dalam negeri pada BUMN non-bursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi BUMN non-bursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal BUMN non-bursa terkendali langsung tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen akan ditetapkan pada akhir bulan ke-7 setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir. Selanjutnya, kita masuk ke penghitungan PPh pasal 24. Seperti yang disebutkan tadi, pasal 24 bahwa penghitungannya didasarkan pada PMK 192 tahun 2018, di mana PPh luar negeri dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukannya penggabungan penghasilan. Dan jangan lupa, perhitungan PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi apabila ada banyak negara. Nah, yang paling penting, besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara yang pertama, yaitu jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Yang kedua, jumlah PPh luar negeri. Dan yang ketiga, yaitu jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut, sehingga besaran PPh luar negeri ini dihitung atau dipilih yang dengan jumlah yang paling sedikit di antara ketiga jumlah tadi. Dan diatur pula dalam PMK 102 tahun 2018 kondisi dalam hal suami istri sebagai wajib pajak dalam negeri menghadapi secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri berdasarkan kehendak sendiri, maka besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan atau PPh pasal 24 oleh masing-masing suami istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara tiga kondisi, yaitu yang pertama, jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami istri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Yang kedua, jumlah PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri. Dan yang ketiga, yaitu jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri oleh masing-masing suami atau istri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang yang ditanggung masing-masing suami dan istri. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu contoh kasus. Pada kondisi ini, PT Jaya Bumi di Bandung memperoleh penghasilan neto pada tahun 2014, yaitu penghasilan dari dalam negeri sebesar 500 juta dan penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta, dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 20%. Kita diminta untuk menghitung kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan, atau PPh pasal 24. Untuk penyelesaiannya, pertama kita menghitung total penghasilan kena pajak atau penghasilan dari dalam negeri dijumlahkan atau digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri, yaitu 500 juta ditambah dengan 500 juta, sehingga didapat jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya yaitu 1 miliar. Selanjutnya, menghitung total PPh terutang. Dengan mengalihkan tarif PPh pasal 17 ayat 1B untuk badan dengan penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar tadi. Tarifnya sebesar 25%, sehingga PPh terutang adalah sebesar 250 juta.
Selanjutnya, kita menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dalam dan luar negeri dikalikan dengan total PPh terutang, yaitu 500 juta dibagikan dengan 1 miliar dikali 250 juta. Didapatkan PPh maksimum, yaitu 125 juta. Dan kemudian hitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Dengan tarif pajak seperti yang disebutkan di soal tadi adalah 20% dikalikan dengan penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta sehingga didapatkan 100 juta. Sesuai ketentuan PMK 192 tahun 2018, maka kita memilih kredit pajak yang paling sedikit jumlahnya antara PPh maksimum dengan PPh yang seharusnya dipotong. Maka dalam kondisi ini kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan atau PPh pasal 24 adalah 100 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri.